Halo, perkenalkan nama saya Jurgi Tiseno Ngipis dengan NIM 2014, 2011, 14. Halo semua, perkenalkan nama saya Tesalonika Valindri Mukalu dengan NIM 2014 2011 kelas A3 Keperawatan semester 3. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Fakultas Keperawatan, program studi ilmu keperawatan. Terima kasih. Pada kali ini saya akan membacakan materi tentang penerapan konsep antropologi kesehatan, persepsi sehat sakit. Antropologi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial budaya, biobudaya, dan ekologi. Dari kesehatan dan kesakitan yang dilihat dari segi-segi fisik, jiwa, dan sosial, serta perawatan masing-masing dan interaksi antara ketiga segi dalam kehidupan masyarakat, baik pada tingkat individual maupun tingkat kelompok sosial keseluruhannya. 1. Pengertian antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia dan budaya. Dari dalam antropologi juga diterangkan tentang antropologi kesehatan yang menerangkan tentang hubungan manusia, budaya, dan kesehatan. Bagian 2 yaitu antropologi kesehatan. Antropologi kesehatan adalah studi tentang mempengaruhi unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Antropologi kesehatan menjelaskan secara komprehensif dan interpretasi berbagai macam masalah tentang hubungan timbal balik biobudaya antara tingkah laku manusia di masa lalu dan di masa kini, dengan derajat kesehatan dan penyakit tanpa mengutamakan perhatian pada pengguna praktis dari pengetahuan tersebut. Antropologi kesehatan menjelaskan secara komprehensif dan interpretasi berbagai macam masalah tentang hubungan timbal balik biobudaya antara tingkah laku manusia di masa lalu dan masa kini dengan derajat kesehatan dan penyakit tanpa mengutamakan perhatian pada penggunaan praktis dan pengetahuan tersebut. Partisipasi profesional antropolog dalam program-program yang bertujuan memperbaiki derajat kesehatan melalui pemahaman yang lebih besar tentang hubungan antara gejala sosial budaya dengan kesehatan, serta melalui perubahan tingkah laku sehat karena yang diyakini akan meningkatkan kesehatan yang lebih baik. 3. Peran ilmu antropolog dalam bidang kesehatan. Antropolog membantu mempelajari sosio-kultural dari semua masyarakat yang berhubungan dengan sakit dan sehat sebagai pusat dari budaya. Di antaranya, antropolog sangat dibutuhkan dalam merancang sistem pelayanan kesehatan modern yang diterima masyarakat tradisional. Dengan antropolog, petugas kesehatan bisa meneruskan program perilaku sehat dan memperdayakan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antropologi kesehatan ada disiplin ilmu yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosial budaya dari tingkah laku manusia, terutama tentang cara interaksi antara keduanya sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Yang keempat yaitu pengertian konsep sehat sakit menurut antropologi kesehatan. Konsep sehat dapat diterapkan oleh orang berbeda berdasarkan komunitas. Konsep sehat World Health Organization WHO merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial.
Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan cacat. Dalam definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Konsep sakit dapat diinterpretasikan secara berbeda berdasarkan pengetahuan secara ilmiah dan dapat dilihat berdasarkan pengetahuan secara budaya dari masing-masing penyandang kebudayaan. Hal ini berarti dapat berdasarkan pemahaman secara etik dan emik. Secara konseptual dapat disajikan bagaimana sakit dilihat dari secara etik yang dikutip dari DJK 2001-15 sebagai berikut. Secara ilmiah, penyakit biasa diartikan sebagai gangguan fungsi fisiologi dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi atau bersifat objektif. Sebaliknya, sakit illness ada penelitian individual terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Darwono 1993-31 fenomena. Yang kelima, perilaku sehat sakit menurut antropolog kesehatan. Perilaku sehat diperlihatkan oleh individu yang merasa dirinya sehat meskipun secara medis belum tentu mereka betul-betul sehat. Sesuai dengan persepsi tentang sakit dan penyakit, maka perilaku sakit subjektif sifatnya. Perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan, sedangkan perilaku sehat adalah individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termasuk pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, penjagaan kebugaran melalui olahraga dan makanan bergizi. Yang keenam, pengertian konsep sehat dan ciri-ciri sehat. Pengertian konsep sehat dan ciri-ciri sehat. Nah, pengertian sehat menurut WHO adalah health is a stage of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Sehat adalah kondisi normal seseorang yang merupakan hak hidupnya. Sehat berhubungan dengan hukum alam yang mengatur tubuh, jiwa, dan lingkungan berupa udara segar, sinar matahari, santai, kebersihan, serta pikiran, kebiasaan, dan gaya hidup yang baik. Menurut WHO, ada 3 komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat, yaitu sehat jasmani, mental, dan spiritual. Nah, paradigma sehat. Paradigma merupakan suatu cara pandang yang paling mendasar, dapat juga diartikan sebagai cara kita menyikapi sesuatu, baik itu melihat, berpikir, menilai, menyikapi, dan memutuskan tindakan yang tepat untuk suatu hal. Paradigma dapat digambarkan sebagai alur berpikir yang menjelaskan suatu fenomena. Pada dasarnya, paradigma sehat bertujuan untuk pembangunan kesehatan yang bersifat holistik melalui upaya yang lebih difokuskan pada peningkatan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan. Nah, jadi tidak hanya terfokus pada pemulihan atau penyembuhan orang sakit. Hal ini berbeda dan paling mendasar antara paradigma sehat dan paradigma sakit, yaitu paradigma sakit hanya terfokus pada upaya penyembuhan orang sakit untuk kembali ke keadaan sehat, sedangkan paradigma sehat lebih memfokuskan pada upaya untuk membuat orang sehat tetap dalam keadaan sehat melalui tindakan promotif dan preventif atau pencegahan, namun juga tetap tidak mengesampingkan tindakan kuratif dan rehabilitatif jika memang diperlukan. Nah, program kesehatan yang menekankan upaya kuratif adalah merupakan Health Program for Survival, sedangkan yang menekankan pada upaya promotif dan preventif merupakan Health Program for Human Development. Nah, faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi keyakinan dan tindakan kesehatan seperti status perkembangan, pengaruh sosiokultural, pengalaman masa lalu, dan harapan seseorang tentang dirinya. Nah, rentang sehat sakit dan perilaku sakit. Rentang sehat sakit yaitu suatu skala ukur secara relatif dalam mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang. Jadi, menurut model ini, sehat adalah keadaan dinamis yang berubah secara terus-menerus sesuai dengan adaptasi individu terhadap berbagai perubahan pada lingkungan internal dan eksternalnya untuk mempertahankan keadaan fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan, dan spiritual yang sehat. Nah, sedangkan sakit merupakan proses di mana fungsi individu dalam suatu atau lebih dimensi yang ada mengalami perubahan atau penurunan bila dibandingkan dengan kondisi individu sebelumnya. Karena sehat dan sakit merupakan kualitas yang relatif dan mempunyai tingkatan sehingga akan lebih akurat jika ditentukan sesuai titik-titik tertentu pada skala rentang sehat sakit. Nah, berikutnya ada tahapan dan ciri-ciri sakit. Menurut Passon, sakit merupakan terganggunya proses tumbuh kembang, penyesuaian, serta gangguan terhadap fungsi yang normal. Perilaku yang biasanya ditunjukkan seorang yang sakit diantaranya adanya perasaan takut. Perilaku ini dapat terjadi pada semua orang yang ditandai dengan munculnya perasaan takut sebagai dampak dari sakit yang dialami. Yang berikutnya yaitu menarik diri. Seorang yang sakit maka ia akan merasa cemas yang berlebihan yang kemudian berdampak pada penaikan dirinya dari lingkungan. Sebagai contoh, ia akan malu untuk bergaul dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ada egosentris yang merupakan pada saat seorang sakit maka ia cenderung menjadi pribadi yang egois. Kebanyakan orang sakit tidak mau mendengarkan orang lain. Ia cenderung ingin orang lain untuk mendengarkan ceritanya. Nah, yang berikutnya ada sensitif. Seorang yang mengalami sakit akan menunjukkan perilaku yang aneh, misalnya ia akan mudah untuk mengomel sendiri serta mempersoalkan hal-hal yang kecil. Berikutnya ada reaksi emosional tinggi. Pada saat seseorang sakit, maka ia akan cenderung bersifat agresif, ia akan mudah marah, mudah tersinggung, atau menangis karena dia ingin menuntut perhatian dari orang di sekitarnya. Nah, yang berikutnya ada perubahan persepsi. Pada saat seseorang mengalami sakit, maka orang tersebut akan mempercayakan kesehatannya untuk disembuhkan oleh orang yang dianggap mampu, misalnya dokter, perawat, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada berkurangnya minat. Dalam hal ini, orang yang mengalami sakit akan merasa stres terhadap penyakitnya serta akan menurunnya kemauan dalam beraktivitas. Nah, yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sakit, seperti faktor fisik, faktor seriousness, faktor sosial, relationship, faktor frekuensi, faktor sensitivitas, faktor knowledge dan asuransi, faktor kebutuhan dasar, faktor responsiveness, faktor persepsi, faktor lingkungan, tempat tinggal dan keturunan, faktor budaya, faktor sumber daya. Nah, berikut ada tahap-tahap perilaku sakit dan dampak sakit. Tahapan dari perilaku sakit yaitu procrastination, yaitu proses penundaan pencarian pengobatan di antara waktu-waktu gejala pertama kali dirasakan dengan ketersediaan sumber daya. Yang berikutnya ada self-medication, yaitu proses upaya pengobatan dan penyembuhan oleh diri dan keluarganya dengan menggunakan berbagai ramuan atau resep pengobatan sendiri di toko obat dengan tujuan pertolongan pertama maupun utama. Shopping, yaitu proses mencari beberapa sumber pengobatan yang berbeda-beda dengan tujuan mencari diagnosis dokter atau institusi kesehatan. Berikutnya ada fragmentation, yaitu proses pengobatan atau penyembuhan oleh individu di beberapa tempat fasilitas kesehatan dalam rangka kemantapan pengobatan atau diagnosis. Nah, yang berikutnya ada discontinuity, yaitu proses individu untuk menghentikan pengobatan atau tidak melanjutkan pengobatan karena merasa sembuh atau sumber daya telah habis. Nah, yang berikutnya ada dampak-dampak.
Di antaranya seperti perubahan perilaku dan emosional, perubahan peran pada keluarga, gangguan psikologi, masalah keuangan, kesepian akibat perpisahan perubahan, kebiasaan sosial, terganggunya privasi seseorang, otonomi perubahan, gaya hidup, dampak pada citra tubuh. Terima kasih. Halo semua, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Hingga saat ini, prodi keperawatan sangat dibutuhkan di dunia, bahkan Indonesia, mengingat kita sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Bagi teman-teman yang masih bingung atau ragu mau kuliah di mana, nah, ayo bersama kami keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Manado yang sudah berdiri sejak pada tanggal 2 Oktober 2000 dan saat ini sudah terakreditasi B. Jadi jangan ragu menjadi seorang perawat profesional. Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Prodi lainnya yaitu profesi nurse, S1 agribisnis, S1 ilmu hukum, S1 ilmu politik, S1 sastra, S1 elektro, dan S1 teknik sipil. Sudah banyak loh lulusan-lulusan UNPI yang sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, daftarkan diri menjadi keluarga besar Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.